Assalamualaikum, selamat datang di Bisnis Kuliner Channel. Oke guys, jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Masak sederhana diawali dengan doa, modal seadanya dan hasil istimewa. Kali ini teman-teman kita akan membuat beberapa bahan menjadi satu ya. Cuman mengandalkan 4 bahan saja seperti yang kita lihat. Ada reko, daun bawang, dan juga ada tepung terigu dan 1 iris tahu. Tentunya ide usaha ini merupakan ide usaha irit ya, menguntungkan, untungnya melimpah. Kalian cuma perlu menyiapkan reko, daun bawang, tahu dan juga tepung terigu. Untuk penyedap rasanya kalian bebas. Di sini saya cuma menggunakan garam ya, tidak menggunakan reko. Nah, langsung yang pertama kalian buka dulu, iris-iris tipis-tipis dari kulit bawang atau juga daun bawang. Setelah diiris, nantinya daun bawang ini akan menjadi bumbu yang akan membuat tahunya nanti terasa enak. Gampang kan? Cuman modal irit, untungnya melimpah. Iris bawangnya jika telah seperti ini, lalu iris lagi daun bawang yang satu lagi. Diiris-iris tipis-tipis, terserah kalian sebenarnya. Kalian mau iris tebal, iris tipis, ataupun yang lebih tipis, tergantung dari selera kita. Diiris pelan-pelan, kecil-kecil pun juga boleh, tidak terlalu tebal juga bisa, dan sangat tipis juga bebas. Itu terserah kalian. Kalau ingin banyak dapatnya, kalian bisa iris tipis-tipis. Kalau di sini saya mengirisnya sedang. Lalu langkah selanjutnya kalian tinggal memasukkan tepung terigu. Saya di sini cuma membuatnya 1 mangkok saja ya guys. Itu pun bisa kalian lihat hasilnya banyak sekali. Nah teman-teman bisa dicoba di rumah. Jangan lupa pula untuk mendukung channel ini, subscribe, like, dan komen. Kalau bisa di share itu lebih bagus. Di sini saya menambahkan cuman beberapa sendok tepung saja, cuman 4 sendok karena saya membuatnya kapasitas kecil. Setelah dimasukkan tepungnya, kalian bisa mengaduk-aduk dengan daun bawang yang telah kita iris tadi. Jika kalian merasa kurang, kalian bisa tambah tepungnya sesuai dengan kapasitas yang akan ingin kalian buat. Nah sudah jadi hasilnya seperti ini. Lalu setelah jadi tadi adonannya, kalian tinggal menambahkan 1 butir telur saja. Karena saya membuatnya cuma 1 mangkok, jadi saya menggunakannya 1 butir telur saja, dan ditambahkan dengan kira-kira setengah sendok teh ya. Ini saya gunakan sendok makan karena sendok tehnya tidak ada. Kira-kira setengah sendok teh saja, lalu diaduk hingga rata, hingga semua bawang dan tepung tercampur dengan telur yang telah kita masukkan tadi. Diaduk sampai rata. Jangan lupa pula, jika kalian membuat kapasitas yang banyak, telurnya bisa 2 atau sampai 3 biji ya. Begitu pula dengan tahu dan sayurannya. Kalian bisa menambahkannya lebih banyak lagi. Dikarenakan di sini saya makan sendiri, jadi saya cuma buat 1 mangkok saja. 1 mangkok ini hasilnya banyak loh, kalian bisa lihat nanti. Modal sedikit, irit, praktis, gampang, dan untungnya melimpah. Lalu tahap selanjutnya kalian tinggal memasukkan 1 biji tahu ya, 1 keping tahu. Kalian hancurin. Setelah kalian hancurkan hingga dia hancur, kalian aduk-aduk lagi sehingga tahu tersebut menyatu dengan adonan yang telah kita buat. Yang ada di dalamnya itu berupa sayur bawang, tahu, dan juga tadi saya masukkan garam ya.
bebas. Kalau untuk penyedap rasanya kalian bisa menggunakan garam, bisa menggunakan Royco, bisa menambahkan lada, dan juga bisa menambahkan micin ataupun yang lainnya. Kalau saya paling senang sama garam, tidak suka sama yang lain karena saya sendiri yang makan. Kalau orang rame mungkin saya tambahkan yang lain. Nah, setelah tercampur rata, kalian bisa menambahkan air secukupnya. Karena saya membuatnya sedikit, saya menggunakan kira-kira 100 ml air ya, tidak terlalu banyak karena saya membuatnya untuk kapasitas satu orang saja. Ini pun juga banyak loh teman-teman. Jika digoreng, setelah menambahkan air, kalian bisa diaduk-aduk hingga rata, hingga adonannya benar-benar tercampur. Tahunya juga sudah hancur. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu jika kurang halus, kalian bisa mengaduknya. Dan bila kalian suka yang kasar, kalian tidak perlu mengaduk. Kalian cukup seperti ini saja untuk menggorengnya. Karena saya paling senang yang halus, jadi saya hancurin semuanya. Kalian bisa lihat hingga adonannya seperti ini. Tahu, sayur, dan juga tepungnya menyatu menjadi satu. Nah, setelah seperti ini hasilnya, kalian bisa menggoreng. Ini sudah bisa digoreng ya teman-teman. Kalian panaskan dulu minyak pada wajan. Setelah minyak pada wajannya kalian masukkan hingga seperti ini, kalian bisa menunggunya panas. Kalian rasakan dulu, jangan menggorengnya bila minyak belum panas. Nah, bila sudah panas, kalian bisa menggorengnya. Usahakan menggorengnya dengan menggunakan suhu yang kecil ya. Api kompornya bisa kecil, karena nanti bila terlalu besar, dia tidak akan matang di tengah, cuman matang di kulitnya saja. Itu akan merusak cita rasa makanan yang kita goreng ini. Kalian goreng semuanya. Nah, bisa kalian lihat di sini sungguh banyak ya. Satu mangkok bisa menghasilkan sekitar 12 hingga 13 biji makanan yang kita goreng. Modalnya irit, untungnya melimpah. Cuman bermodalkan tahu itu Rp500. Cuman bermodalkan tahu Rp500, ditambah daun bawang. Daun bawang itu kira-kira sekitar 1000 ya. Itu pun dapatnya banyak, saya menggunakannya sedikit dan lebihnya masih ada. Daun bawang kira-kira 1000, telur kira-kira 1000 juga, dan ditambah dengan garam. Garam tentunya ada di rumah, kalian tinggal ambil aja, masukin. Itu pun nggak banyak, setengah sendok teh saja. Dan ditambah dengan tepung palingan 4 sendok ya teman-teman. Jadi modalnya kira-kira Rp5.000. Satu biji ini bisa kalian jual kira-kira 500, atau 2 biji 500. Nah, bisa kalian bayangin untungnya berapa. Satu biji 500 kali 12, kalikan saja. Nah, bila sudah matang, sudah bisa dibolak-balik, kalian tinggal membalikkannya teman-teman, agar yang bawah dan yang di atas juga masaknya merata. Dan tunggu hingga menguning. Jadi ciri-cirinya makanan ini telah matang, tunggu hingga menguning. Usahakan api kompornya kecil ya, ataupun sedang. Nah, kalian bisa menekan dan merasakannya. Jika udah keras, nanti kalian bisa angkat. Jika dia masih lunak, berarti belum matang. Kalian bolak-balik semuanya. Bikinnya nggak ribet kok, sangat gampang dan mudah sekali. Jadi teman-teman bisa mencoba di rumah. Makanan ini juga cocok selain dijual, kalian juga bisa menikmatinya di rumah. Baik itu waktu santai menonton TV, dicampur dengan makanan, pakai nasi, ataupun yang lainnya. Kita tunggu hingga dia menguning. Kalian bisa lihat teman-teman, beginilah bentuknya. Bila telah menguning, nantinya kalian bisa angkat.
Kalian rasakan dulu, bila sudah panas, sudah pas untuk diangkat, kalian tekan-tekan. Nah, hasilnya sudah masak. Lalu kalian bisa pindahkan ke tempatnya, ke plastik tempat wadah makanan bila ingin menjualnya, ataupun ke mangkuk bila kalian tidak ingin menjual, bila ingin makan sendiri. Pindahkan satu plastik. Saya meletakkannya itu sekitar 6 atau 7 ya teman-teman, 6, 7 atau 8 juga boleh. Jadi satu plastik itu saya jual sekitar 5.000 atau 4.000. Cocok untuk makanan jajanan anak SMA, anak SD, ataupun siswa SMP ya. Kalau di SD mungkin nggak sanggup mereka beli, jadi saya kalian bisa coba teman-teman. Nah, beginilah bentuknya. Jadi praktis, kalian tinggal tambahkan saus. Karena saya jual seperti ini, jadi saya gunakan saus cukupnya. Bila mereka ingin nambahkan saus, mereka bisa minta tambah. Takutnya mereka nggak suka saus, jadi saya tambahkan secukupnya saja. Dan tambahkan kecap agar terasa manis. Jangan terlalu banyak, kecapnya cuma sedikit aja. Nah, beginilah bentuknya. Beginilah bentuk hasil makanan yang kita buat pada kesempatan kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan tunggu video-video dari bisnis kuliner selanjutnya. Terima kasih.